Adapun artikel ilmiah yang saya dapat terkait dengan ekologi yaitu dengan judul Identifikasi Bakteri yang Berasal dari Sungai Batang Bungo di Desa Tanjung Gedang, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, sebagai bahan pengayaan praktikum mikrobiologi yang ditulis oleh Anggiana Uli HSB. Air termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui, akan tetapi air juga dapat dengan mudah terkontaminasi dari adanya aktivitas manusia. Maka dari itu, dalam penggunaan air tidak selalu menguntungkan bagi makhluk hidup yang menggunakannya. Air juga dapat tercemar. Nah, kemudian adapun penjelasan dalam jurnal tersebut terkait dengan bakteri dan faktor lingkungannya, yaitu menjelaskan adanya beberapa aktivitas mikroorganisme patogenik yang dapat membahayakan kesehatan bagi makhluk hidup, yaitu bakteri patogen yang sering ditemukan di dalam perairan, misalnya pada air terpolusi oleh kotoran manusia dan hewan yang mengandung bakteri yang berasal dari kotoran, Escherichia coli, Streptococcus fecal, dan Clostridium perfringens. Selain itu, ada juga sampah organik yang mengumpul. Nah, kemudian pada artikel ilmiah selanjutnya itu terkait dengan jamur yang berjudul Jenis-jenis jamur atau fungi makroskopis di Desa Bandar Raya, Kecamatan Tamban Catur, yang ditulis oleh Nur Fajrin, Istiqomah, dan Sari Indrian. Menurut Campbell 2013, jamur adalah salah satu kingdom dalam sistem klasifikasi makhluk hidup. Jamur merupakan makhluk hidup heterotrof atau menjadi dekomposer di lingkungan. Jamur memiliki tingkat keanekaragaman yang tinggi, tetapi tidak semuanya telah teridentifikasi. Nah, pada artikel ilmiah tersebut juga membahas mengenai fungi dan faktor lingkungannya, yaitu adapun penyebab perbedaan jenis jamur yang tumbuh dipengaruhi oleh dua faktor lingkungan, yaitu faktor biotik dan faktor abiotik. Faktor biotik yang mempengaruhi jamur adalah kompetisi antara jamur itu sendiri. Sedangkan faktor abiotik yang mempengaruhi didasarkan dari perbedaan kondisi lingkungannya antara jamur itu sendiri. Sedangkan faktor abiotik, suhu, keasaman atau pH tanah, dan intensitas cahaya dapat mempengaruhi pertumbuhan jamur, baik miselium maupun tubuh buahnya. Selanjutnya, pada jurnal yang berjudul Identifikasi Tumbuhan Paku Terestrial di Kawasan Hutan Lindung Pematang Kabuato, Kecamatan Punduk Bedada, Kabupaten Pesawaran, yang ditulis oleh Karliana, membahas mengenai tumbuhan paku atau Pteridophyta yang dibahas di dalamnya, yaitu terkait dengan habitat serta faktor-faktor yang mempengaruhi adanya tumbuhan paku tersebut. Faktor yang pertama itu dipengaruhi oleh suhu. Tumbuhan paku merupakan tanaman yang pertumbuhannya dipengaruhi oleh suhu. Untuk tumbuhan paku yang berdaun kecil membutuhkan temperatur yang bersuhu rendah, yaitu antara 13 derajat Celcius sampai 18 derajat Celcius, sedangkan kelompok yang berdaun besar membutuhkan temperatur yang lebih tinggi, berkisar antara 15 derajat Celcius sampai 21 derajat Celcius. Faktor yang kedua yaitu kelembaban udara. Kelembaban udara diartikan sebagai jumlah air yang terkandung di udara tiap satu volume. Uap ini sendiri berasal dari proses transpirasi maupun evaporasi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi termasuk juga intensitas cahaya.